Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam inisiasi ke-6 ini, rekan-rekan mahasiswa sekalian. Pada pertemuan ini kita akan membahas dua modul sekaligus ya. Yang pertama itu ada supply chain risk management dan juga yang kedua ada supply chain disruption. Risiko ialah konsekuensi yang ditanggung oleh perusahaan dalam mengatur dan mencapai tujuan serta visi misi perusahaan di tengah ketidakpastian kondisi lingkungannya. Jadi risiko dapat berupa risiko negatif maupun positif, di mana konsekuensi yang ditanggung perusahaan dapat berupa risiko kehilangan atau risiko yang mendapatkan keuntungan. Disruption sendiri merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam aktivitas supply chain. Ya, disruption oleh sebagian pihak dianggap sebagai pihak atau indikasi yang menunjukkan bahawa supply chain di perusahaan tersebut tidak reliable dan atau tidak kuat. Jadi upaya perusahaan dalam merespon suatu disruption dapat berdampak terhadap reputasi dan kemampuan perusahaan dalam memberikan keuntungan yang lebih besar kepada shareholder. Jadi mahasiswa sekalian, Anda diharapkan dapat berperan aktif dan partisipatif menyelesaikan kegiatan pembelajaran, menyimak dan memahami materi, mengikuti diskusi dan mengerjakan latihan tes formatif yang diberikan oleh tutor. Rekan mahasiswa, agar dapat melihat batas waktu inisiasi yang telah ditentukan setiap tutorial yang berlangsung selama 2 minggu dalam satu inisiasi, perlu diingatkan bahawa sebelum memulai aktivitas tutorial, Anda diwajibkan untuk mengisi kehadiran terlebih dahulu. Adapun capaian umum supply chain risk management ialah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan mengenai supply chain risk management dalam rantai pasok dan juga capaian khusus supply chain risk management ialah mahasiswa mampu menjelaskan yang pertama itu manajemen risiko dan manajemen risiko pada rantai pasok, yang kedua standar dalam manajemen risiko, yang ketiga rapid agricultural supply chain risk assessment, dan yang keempat itu ada strategi dalam supply chain risk management, dan yang kelima ada struktur biaya logistik, yang keenam profit margin, dan yang ketujuh itu ada value chain analysis. Adapun capaian umum dari supply chain disruption, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan supply chain disruption dalam manajemen rantai pasok, dan juga capaian khususnya ialah mahasiswa mampu menjelaskan yang pertama faktor penyebab timbulnya supply chain disruption, yang kedua mitigasi dampak dari supply chain disruption, yang ketiga strategi operasional dalam mengatasi supply chain disruption, dan yang keempat itu menjelaskan strategi pengadaan barang untuk mengatasi supply chain disruption. Buku materi pokok manajemen rantai pasok merupakan rujukan utama dalam mata kuliah ini, di mana supply chain risk management merupakan suatu kejadian yang tidak terlihat secara pasti, sehingga apabila tersebut terjadi maka akan mengganggu kelancaran aliran material. Ya, itu bisa dilihat dari pandangan risiko yang muncul di sebagian rantai pasok, karena setiap komponen dalam rantai pasok itu saling berkaitan ya. Jadi risiko dalam supply chain management dapat terjadi dalam berbagai variasi. Baik itu yang berdampak kecil maupun yang berdampak besar, dan juga beberapa risiko dapat terjadi dalam intensitas rutin, bahkan jarang terjadi tetapi berdampak besar seperti risiko bencana alam ya. Jadi supply chain disruption juga sebagian pihak dianggap sebagai indikasi yang menunjukkan bahawa supply chain di perusahaan tersebut tidak reliable dan tidak kuat ya. Jadi upaya perusahaan untuk merespon suatu disruption dapat berdampak terhadap reputasi dan kemampuan perusahaan dalam memberikan keuntungan yang lebih besar kepada shareholder-nya. Nah, dari pemaparan tersebut, di era globalisasi saat ini supply chain menjadi lebih kompleks karena banyak pihak yang saling terlibat di dalamnya, sehingga beberapa strategi dari supply chain tidak hanya dapat meningkatkan kinerja suatu perusahaan tapi juga berpeluang memicu timbulnya disruption. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat belajar dan tetap semangat untuk kita semuanya. Terima kasih. Salam tutor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.